Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang teori komunikasi digital dunia maya atau CB World yang beranggotakan 2 orang dengan saya Rizkan Hafiz dengan NIM 2230304040 dengan rekan saya Rusyana Ramadhani dengan NIM 2230304044. Oke, selamat menyaksikan. A few moments later. Poin A. Pengertian komunikasi dunia maya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Dalam komunikasi yang melibatkan 2 orang, komunikasi berlangsung pada adanya kesamaan makna sesuai dengan definisi tersebut. Komunikasi dunia maya adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung, akan tetapi interaksi mengirim atau menerima pesan informasi melalui internet. Poin B. Fungsi komunikasi dunia maya. Dunia maya atau internet adalah salah satu media dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan atau interaksi manusia antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda di tempat yang berbeda. Dengan tingkat kebutuhan yang beragam, terdapat 3 fungsi. Yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya, pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan komputer lainnya untuk mengecekan terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Yang ketiga, menghubungkan orang dengan bank. Contohnya internet banking dan sebagainya. C. Teori digital dunia maya. Richards 1981 mengemukakan bahwa komunikasi digital adalah proses di mana 2 orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Teknologi komunikasi digital pun mempunyai kelebihan lain, yakni dapat memudahkan aktivitas hidup manusia bagi yang menggunakannya dalam aspek apapun, dari transportasi, pendidikan, hiburan, sampai ke bidang bisnis dan industri. Sementara itu, Laboratorium dan Hogedron mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis, yang mereka definisikan sebagai penentuan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. 1. Teori komunikasi dan cyberwar. Teori dependensi atau teori ketergantungan. Menurut Antonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Teori ketergantungan terhadap media pada mulanya ditarakan oleh Sandra Ball, Rocker, dan Melvin Delver. Teori ini memprediksi bahwa khalayak tergantung pada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Teori usage and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan dapat dilihat sebagai kecenderungan yang lebih luas oleh peneliti media yang membuka ruang untuk umpan balik dan penerjemahan perilaku yang lebih beragam. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Schumer dan Eli Huggins pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut.
Cyberworld bukan mimpi, tetapi juga bukan yang nyata dalam pengertian dunia harian, sebab cyberworld dibangun di dalam ruang-ruang artifisialitas teknologi. Contoh dari ruang imajiner tersebut adalah internet. Teori dan spiral of sciences atau spiral keheningan. Spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling berpengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori agenda setting. Teori penetapan agenda menyatakan bahwa media komunikasi melalui kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mempublikasi isu-isu, memainkan peran penting dalam membentuk masalah yang menarik perhatian pemerintah dan organisasi internasional. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John Barsden D.L. Shaw pada tahun 1972. Pengertian teori agenda setting adalah sebuah ruang imajiner yang di dalamnya setiap orang dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara baru, yaitu artifisial. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ketergantungan media adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori ini dikembangkan oleh Sandoval, Roger, dan Melvin Elderfler. Teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi yang paling berkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Menurut Rogers, inovasi dapat berupa ide atau gagasan atau barang yang dinilai baru oleh orang-orang dalam masyarakat tertentu. Sementara difusi merupakan proses di mana inovasi dikomunikasikan kepada masyarakat tertentu. Respon masyarakat dalam menanggapi difusi disebut dengan adopsi.